Embrio radikalisme telah muncul pada masa Rasulullah SAW. Pada waktu itu, saat akan membagikan harta rampasan perang, Rasul SAW mengutamakan pembagian harta rampasan perang kepada para mu'allaf. Lalu seseorang muncul dan memprotes apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menuduhnya tidak adil. Padahal Rasulullah SAW tidak mungkin salah, apalagi bersikap tidak adil. Sebab jika beliau salah, pasti akan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun dijelaskan, ia tetap bertahan dengan sikapnya. Ia merasa apa yang diprotesnya sesuai dengan hukum Islam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW yang sedang membagi-bagikan harta rampasan, datanglah Zulkhuwaisirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata, wahai Rasulullah, engkau harus berlaku adil. Maka beliau berkata, celakalah kamu. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya. Beliau berkata, biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target atau hewan buruan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hanya sekedar sikap pribadi yang radikal pada masa Rasulullah SAW, kini sikap radikal itu mulai berubah menjadi sebuah gerakan radikal dan orangnya semakin banyak. Mereka dengan mudahnya memerangi sesama muslim hanya karena berbeda pendapat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka mulai membentuk kekuatan politik yang nyata. Kebiasaan mereka untuk melawan pemerintah yang sedang berkuasa dimulai sejak era Utsman ini. Mereka mengkudeta dan membunuh Utsman hanya karena sikap Utsman yang lembut, sehingga terkesan kurang tegas di mata mereka. Kudeta dan pembunuhan yang mereka lakukan itu dibungkus demikian rupa atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak merasa bersalah sedikit pun, karena berkeyakinan apa yang mereka lakukan semata-mata menegakkan hukum Allah. Ini terus berlanjut hingga pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi pertikaian dan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini juga tidak lepas karena kaum radikal ini yang sebelumnya telah membunuh Khalifah Utsman. Muawiyah menuntut hukuman terhadap mereka. Pada akhir perang ini kemudian terjadilah arbitrase atau tahkim antara kedua kubu yang bertikai. Hasil akhir arbitrase ini memenangkan pihak Muawiyah sehingga diangkatlah Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib sendiri tampak enggan mempertahankan statusnya lagi sebagai khalifah pasca arbitrase ini. Melihat sikap Ali bin Abi Thalib yang demikian, kaum radikal ini kembali merasa kecewa dengan sikap Ali. Mereka menganggap Ali tidak menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kafir dengan alasan mau menerima hasil arbitrase. Maka mereka memisahkan diri dan mulai memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka meneriakkan la hukma illa lillah, yang artinya tiada hukum kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang anehnya, kelompok ini juga menganggap Muawiyah sebagai orang kafir dengan alasan telah menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan demikian semua golongan yang ada dianggap kafir kecuali diri mereka sendiri. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib pun mereka bunuh saat Ali hendak sholat subuh, tepatnya oleh seorang bernama Ibnu Muljam. Sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam kembali meneriakkan, hukum itu hanya milik Allah, bukan milikmu wahai Ali, dan bukan milik para sahabat. Dan Ibnu Muljam berulang-ulang membacakan surat Al-Baqarah ayat 127. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Demikianlah keyakinan Ibnu Muljam yang berpendapat bahwa membunuh Ali bin Abi Thalib yang notabene salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, menantu atau suami Sayyidah Fatimah, dan saudara sepupu Rasulullah SAW dan ayah dari Hasan dan Husain, dua pemimpin pemuda ahli surga, sebagai tindakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cerdas dan menjauhkan diri dari tindakan radikal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Wallahu a'lam bishawab.